Oke, kita mulai lagi. Cuman Google Meet itu agak berat jadinya. Oke, kita sampai mana tadi? Sampai poin 2 ya, di jurnal penyesuaian. Share screen dulu. Enter window. Oke, udah masuk belum? Udah, Kak. Udah, oke. Kita ulangi. Cuman kalau di Google Meet itu nggak bisa lihat wajah, apa ya? Di poin 1 dan 2 tadi saya sudah dijelaskan bahwa antara beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka itu mereka saling berkaitan. Kenapa? Karena mereka itu memang satu transaksi, tapi pencatatannya aja yang berbeda. Beban dibayar di muka itu untuk pihak yang membayar duluan. Dan pendapatan diterima di muka itu jurnal untuk pihak yang mendapatkan pembayaran di muka. Kalau segini kelihatan? Bentar. Enggak. Saya pengen lihat teman-teman soalnya. Sini kelihatan? Enggak ya? Terlalu kecil. Agak kecil. Kalau segini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Dikit. Nggak apa-apa. Nah, poin 1, poin 2, balik lagi, saling berkaitan ya. Sekarang poin 3. Di poin 3 ini ada beban yang masih harus dibayar. Itu wajib disesuaikan atau wajib di cross check. Apakah ada beban yang belum dibayar? Apabila ada beban yang belum dibayar, itu belum tercatat, maka harus dicatat. Apa itu beban yang masih harus dibayar? Beban yang masih harus dibayar itu adalah utang beban. Contoh, beban bunga bank. Kemudian ada beban-beban utilitas misalkan. Atau ada beban gaji yang belum dibayar. Itu harus disesuaikan. Setiap beban yang belum dicatat itu wajib dicatat di jurnal penyesuaian. Poin 4 tentang penyusutan aktiva tetap. Yang mana penyusutan aktiva tetap itu kita punya garis ukurnya. Jadi kita nggak sembarangan. Kita menghitung penyusutan itu kita nggak sembarangan. Jadi ada rumusnya, ada persentasenya berapa, atau ada tata cara perhitungannya. Ada metode-metodenya untuk penyusutan. Kemudian, 5. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian persediaan, apapun itu yang sifatnya stok, itu harus kita sesuaikan. Apa yang disesuaikan nanti yang telah terpakai. Ya. Ini ke bawahnya pengertian-pengertian aja. Kita langsung ke contoh transaksi. Ya, ini nanti bisa dibaca karena lebih jelas. Kita langsung masuk ke contoh transaksi biar teman-teman langsung bisa ngeh yang seperti apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian yang tadi dibahas. Nah, ini kemarin neraca saldo, jangan lupa disamakan nominalnya. Apabila masih ada yang salah, nanti saya akan kirim yang sudah benarnya.
Ya. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini hanya ada 2. Saya mau soal yang lengkap deh, sebentar ya. Saya buka soalnya dulu. Ada soal yang lebih banyak jurnal penyesuaiannya. Ini yang kemarin sedikit yang saya kasih ke teman-teman karena soal itu kenapa mati? Kepencet. Soal yang kemarin sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena latihan jurnal umum sampai neraca saldo. Nah, sekarang saya akan buka soal yang lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak jurnal penyesuaiannya. Lebih banyak transaksinya. Tapi ini pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Ini abaikan aja ya. Belum share screen, bentar. Saya nggak sukanya di Google Meet tuh lama banget loading. Nah, udah kelihatan soalnya? Udah, Kak, udah. Udah. Oke. Di sini ada contoh soal untuk jurnal penyesuaian yang lebih lengkap. Sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Firma Tara Mungkir nih. Kita punya trial balance ya, atau neraca saldo yang sudah seimbang saldonya di sini. Kita masuk ke soal. Firma Tara Mungkir melakukan penyesuaian pada akhir periode 31 Desember 2019. Transaksi penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Perlu diingat, jurnal penyesuaian disusun setiap akhir periode. Mau itu per bulan, boleh. Mau itu per 2 bulan, boleh. Mau itu per triwulan, boleh. Mau per semester, boleh. Mau per akhir tahun, boleh. Yang penting transaksi dari awal sampai akhir periode itu ada semuanya. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan yang tersedia di gudang senilai 2 juta. Ya. Ini bentuknya pertanyaan atau pernyataan? Menurut teman-teman? Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan, Kak. Betul. Yang bikin orang bingung, soal akuntansi itu nggak ada pertanyaannya. Jadi bikin bingung. Ini maksudnya gimana gitu kan? Ini arahnya kemana? Yang poin A ini. Kenapa soal-soal akuntansi isinya pernyataan? Karena kita dari awal memang dituntut untuk mengerti konsep. Ketika ada konsep soal seperti ini, oh kita harus sudah tahu arahnya kemana. Nah, saya terangkan dulu. Harga perolehan perlengkapan yang tersedia di gudang senilai 2 juta. Di sini ada pernyataan harga perolehan perlengkapan. Ya, perlengkapan kantor, office supplies. 2 juta. Kalau perlengkapan tersedia di gudang itu yang masih ada atau udah habis? Kalau ada di gudang berarti masih ada atau udah habis? Ada. Ada. Ya, ada. Masih ada. Sekarang teman-teman lihat lagi ke sini. Berarti soal yang tadi itu kita berbicara pemakaian perlengkapan. Ya.
ketika kita berbicara pemakaian perlengkapan, kita harus menjurnal dengan cara beban perlengkapan di debit, ya, yang harus teman-teman pahami. 1, jurnalnya apa? 2, nominalnya yang mana? Itu yang harus teman-teman pahami. Sekarang saya terangkan. Jurnal yang akan kita pakai untuk mencatat pemakaian perlengkapan adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ini jurnalnya. Sekali lagi, coba jawab. Jurnal untuk mencatat pemakaian perlengkapan itu apa? Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Oke, bagus. Lalu nominalnya yang mana, Kak? Gitu. Apakah yang 2 juta? Apakah yang mana? Karena di soal cuma ada 2 juta. Ya. Sekarang saya balik lagi ke soal. Di soal itu tercatat 2 juta. Tersedia di gudang. 2 juta. Nah, saya kasih tahu. Nominal yang harus kita catat dalam pemakaian perlengkapan itu adalah nominal yang sudah menjadi beban atau nominal perlengkapan yang sudah dipakai. Apa katanya? Nominal yang mana? Yang sudah dipakai. Perlengkapan yang sudah dipakai. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mengetahui nominal yang sudah dipakai? Caranya adalah cek neraca saldo. Saldo awal dikurangi saldo akhir. Saldo awalnya itu ada di neraca saldo. Office supplies awal itu 9.500.000. Ya. Pada saat akhir periode setelah dicek, tersisa senilai 2 juta di gudang. Berarti saldo awal dikurangi saldo akhir 9.500.000 dikurangi 2 juta, berarti berapa? 7.500.000. 7.500.000, betul. Maka yang kita cantumkan di dalam jurnal penyesuaian nominalnya adalah yang 7.500.000. Paham sampai situ? Sekarang saya tanya. 7.500.000 adalah nominal apa? Nominal dari awal persediaan dikurang dengan sisa persediaan. Oke, saldo awal persediaan dikurangi sisa persediaan, betul. Sekarang saya tanya lagi. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pemakaian perlengkapan, apa? Beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Keren, sip. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Nah, ini pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya, sambil belajar. Office supplies expense di debit atau beban perlengkapan kantor, di kreditnya office supplies atau perlengkapan kantor. Nominalnya 7.500.000. Paham? Paham. Oke. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Apabila tidak ada, saya akan lanjut. Yang kedua, karena AJP itu paling panjang. AJP itu. Dan saya paling senang nerangin AJP karena AJP itu sulit dimengerti sama orang lain. Tapi ketika saya terangkan, jadi paham. Karena apa? Karena saya pernah mengalami kesulitan di dalam pembelajaran AJP. Saya berapa tahun ya belajar akuntansi? SMK 3 tahun, D3 3 tahun, S1 2 tahun. Berarti 8 tahun saya udah di akuntansi, udah ngebul banget otak sama AJP. Jadi saya tahu hal apa yang harus dijelaskan ketika, atau hal apa yang harus saya pahami ketika saya mengalami kesulitan di pembelajaran AJP. Jadi saya terapkan kepada teman-teman semua untuk memahami itu.
tanyain ke seluruh mahasiswa akuntansi, AJP paling sulit dipahami karena ya itu bolak-balik konsepnya. Tapi kalau paham tata cara ngejelasinnya gimana, pasti kena, ya. Kita lanjut. Tanggal 8 Januari 2019, perusahaan meminjam dari bank senilai 120 juta dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah beban bunga yang harus dibayar perusahaan selama 1 tahun. Nah, sekarang saya kasih tahu. Beban bunga yang harus dibayar. Berarti ini masuk ke dalam kelompok sini nih. Beban yang masih harus dibayar. Poin 3. Nah, jurnalnya ini aja. Ini aslinya beban titik-titik. Jadi, beban titik-titik itu beban apapun yang masih harus dibayar itu di jurnalnya beban di debit, utang di kredit. Bebannya beban apa? Berarti kalau tadi beban bunga ya. Utangnya utang bunga nanti jurnalnya. Sekarang kita cari nominalnya. Dari pinjaman 120 juta, bunganya 12% per tahun, hitung beban bunga yang harus dibayar perusahaan selama 1 tahun. Berarti langsung aja. Caranya sama dengan 120 juta dikali 12 dibagi 100. Berarti 14.400.000. Ini beban bunga setahun. Karena langsung kita kalikan 12%. Nah, yang ditanyakannya setahun. Bunganya 12% per tahun. Berarti langsung 12% kali 120 juta. Hasilnya 14.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Karena itu apa? Beban yang masih harus dibayar. Bebannya udah diakui dan hutang bunganya pun diakui. Kapan hutang ini akan dibayar? Di periode selanjutnya. Begitu. Coba. Ini jurnalnya simple, perhitungannya simple, tapi kalau agak meleng dikit pasti bingung. Karena untuk beban yang masih harus dibayar itu kita harus paham di mana beban ini berarti artinya belum dibayar. Kalau harus dibayar berarti belum dibayar. Gitu ya. Bisa dipahami di beban bunga? Kamu nanya. Boleh. Berarti kalau beban bunga nggak lihat neraca saldo, langsung dari soal itu aja. Oke. Pertanyaan bagus. Apakah beban bunga lihat dari neraca saldo? Tergantung informasi apa yang kita butuhkan. Kalau di soalnya hanya ada keterangan persentase tanpa adanya nilai pinjaman, itu kita harus cek di neraca saldo. Di mana? Di akun bank loan atau hutang bank di sini. Utang bank. Neraca saldo. Yang satunya. Neraca saldo. Ada bank loan atau utang bank. Nah, ini Mandiri Bank Loan 120 juta. Ketika nilai pinjaman tidak ada di soal, itu kita harus cek di neraca saldo. Jadi, informasi apapun yang kita butuhkan, apabila tidak ada di soal, cek di neraca saldo. Begitu. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Kasih. Sip, sama-sama. Lanjut lagi. Yang ketiga, ada biaya gaji bulan Desember yang belum dibayar. Ini sama ya, sama dengan yang di atas kasusnya. Biaya gaji untuk bulan Desember, tapi belum dibayar. Di akhir Desember itu belum dibayar. Maka jurnalnya tinggal beban gaji, utang gaji 12 juta. Berikutnya, iklan yang tersisa milik perusahaan selama 2 tahun. Nah, ini nih, masuk ke analisis. Iklan yang tersisa milik perusahaan selama 2 tahun. Ini soalnya hilang sebagian. Nah, kita harus
menghitung berapa nilai iklan yang kita bayarkan dan berapa sisanya di akhir periode 31 Desember 2019 ini. Di 31 Januari. Kita cek dulu di neraca saldo. Di neraca saldonya untuk iklan ya atau di jurnal umum, di soal jurnal umum kita harus cek kegedean iklan, beban iklan. Nah, kita membayar iklan itu untuk 3 tahun, 3.600.000. Sedangkan di AJP, iklan yang tersisa milik perusahaan itu ada 2 tahun lagi. Kita bayar untuk 3 tahun, kita punya sisa 2 tahun. Kita bisa menjurnal dengan 2 metode. Boleh memakai pendekatan neraca, boleh pendekatan ikhtisar. Kalau kita mau pendekatan neraca atau ikhtisar, ini perbedaan jurnalnya ada di sini. Ikhtisar laba rugi dan pendekatan neraca. Ini mah pendapatan. Nah, sewa dibayar di muka. Bukan. Nah. Ketika kita melakukan dengan pendekatan neraca, ya, saya contohkan. Kas pendapatan. Siklus akuntansi yang ini. Saya contohkan di sini ya. Kita punya iklan 3 tahun. Nilainya 3.600.000. Berarti setahunnya berapa? 3.600.000 bagi 3 berapa? 1.200.000. 1,2 juta per tahun. Dari iklan 3 tahun, yang tersisa 2 tahun. Yang tersisa 2 tahun berarti 2.400.000, 2,4 juta. Yang sudah menjadi beban adalah 1,2 juta. Ini yang sudah dipakai. Ya. Ini sudah dipakai. Karena dari 3 tahun, tersisa 2 tahun, yang sudah dipakai berarti 1 tahun. Sekarang menggunakan 2 pendekatan. Ada pendekatan neraca, jurnalnya ya. Ada pendekatan laba rugi. Di pendekatan neraca, kita harus mencatat jurnal umumnya itu. Kita harus menggunakan akun beban. Apabila pendekatan neraca, beban iklan dulu, baru kas. Di jurnal umum ya, ini jurnal untuk jurnal umumnya gini dulu. Kalau pendekatan laba rugi itu beban, salah. Ini pendekatan neraca. Beban dibayar di muka dengan kas. Ini ada beban iklan. Kas. Neraca. Jurnal penyesuaiannya itu wajib kalau pendekatan neraca beban iklan di kreditnya beban dibayar di muka. Perhatikan perbedaannya. Ini AJP. Ini jurnal umum. Ini AJP. Perbedaannya
jurnal penyesuaiannya di sini untuk yang pendekatan laba rugi itu kita akan mengakui beban dibayar di muka, di kreditnya beban iklan. Nah, kita harus mencatat bagaimana. Untuk jurnalnya sama-sama nominalnya 3,6 juta. Ini juga sama 3,6 juta. Kalau untuk jurnal umum nominal sama, ya. Cuman beda di akun. Sekarang di AJP. Apabila kita menggunakan metode yang pertama, untuk jurnal beban iklan dan beban dibayar di muka, ya, atau pendekatan neraca, itu harus mengakui yang sudah menjadi beban. Di sini nominalnya yang sudah menjadi beban. Beban iklannya 1,2 juta. Beban dibayar di mukanya 1,2 juta. Beban dibayar di muka. Kalau untuk AJP pendekatan laba rugi, nominalnya yang mana? Nominalnya yang belum terpakai, yaitu yang 2,4 juta. Untuk beban iklannya 2,4 juta. Masing-masing akan berpengaruh terhadap neraca saldo setelah penyesuaian. Teman-teman cukup pahami dua konsep ini. Ini konsep pertama. Boleh di screenshot. Ini konsep kedua. Apabila teman-teman mau menggunakan AJP yang ini, berarti jurnal umumnya harus seperti ini. Nggak boleh enggak. Apabila teman-teman nanti di AJP akan mengakui yang ini, jurnalnya, berarti jurnal umum pada saat kita mengakui transaksi pembayaran di muka harus menggunakan ini jurnal umumnya. Gitu. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, nggak bisa kita menggunakan AJP yang ini, tapi jurnal umumnya yang ini. Nggak boleh. Ataupun sebaliknya. Nah, ini agak repot. Kenapa? Karena agak ada dua metode yang harus kita pahami di jurnal ini. Paham? Kalau belum paham, nanti dicek lagi. Boleh ditanyakan, nggak pahamnya sebelah mana? Tapi yang sering dipakai adalah metode yang ini, pendekatan neraca. Kenapa? Karena kita menggunakan konsep akrual. Akrual itu harus mengakui dulu secara keseluruhan, baru nanti bebannya diakui di akhir periode, setiap akhir periode. Seperti itu untuk beban dibayar di muka. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal selanjutnya. Mengenai asuransi yang telah terpakai, ini sama seperti iklan atau seperti beban dibayar di muka, ini asuransi dibayar di muka sih nanti ininya, konsepnya. Kalau ini kita bahas iklan, ini bahas asuransi, tapi sama-sama masih ke ruang lingkup beban dibayar di muka. Jurnalnya tinggal diganti akun aja dengan dua metode yang tadi. Harus dipilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Sekarang nilai residu kendaraan adalah 30 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Di penyusutan itu ada beberapa metode, ada garis lurus, ada saldo menurun, ada jumlah angka tahun, ada berdasarkan angka produksi kalau di manufaktur. Karena kita pemula, jadi menggunakan yang apa namanya? Saldo garis lurus yang simple metodenya. Di mana beban penyusutan itu harus kita hitung setiap akhir periode akuntansi. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan nilai
aset yang kita miliki atau aset tetap yang kita miliki. Di sini yang harus kita ketahui untuk mencari beban penyusutan, ya. Di sini deh biar nggak bingung teman-temannya. Untuk mencari penyusutan dengan metode garis lurus itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya itu kita dapatkan dari neraca saldo. Berapa? Untuk nilai kendaraan tadi berapa? Vehicle. Vehicle-nya berapa? 180 juta. 180 juta. Harga perolehannya 180 juta. Dikurangi nilai residunya tadi di soal berapa? 30 juta. 30 juta. Umur ekonomisnya? 5 tahun. 5 tahun. Jadi pindah. 30 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan 100 pakai kurung ya, 180 juta dikurangi 30 juta dibagi 5. Ini penyusutan per tahun. Karena apa? Karena dibagi 5 tahun. Apabila kita ingin mengetahui berapa penyusutan per bulannya, tinggal dibagi 12 aja. Yang mana? Yang 30 juta ini bagi 12. Berarti per bulannya adalah 2.500.000. Maka jurnal penyesuaian untuk kendaraan ya. Di ayat jurnal penyesuaian ini kendaraan ya? Bener, 30 juta. Berarti beban penyusutan kendaraan. Ini bahasa Inggrisnya. Depreciation expense of vehicle. Kemudian di kreditnya accumulation atau akumulasi penyusutan kendaraan. Senilai 30 juta karena yang ditanyakannya setahun. Itu untuk penyusutan. Nah, lebih simpelnya dilihat di sini untuk penyusutan. Ini jurnalnya. Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Itu bisa diisi akun apa aja, tergantung apa yang sedang kita susun. Penyusutannya bisa kendaraan, bisa gedung, bisa mesin, bisa peralatan. Kalau tanah nggak bisa disusutkan atau nggak bisa menyusut kalau tanah. Karena semakin lama nilainya semakin tinggi. Yang dimaksud dengan penyusutan itu adalah bisa dari segi pengurangan manfaat, pengurangan dari segi fisik, intinya menyusut atau jadi rusak gitu ya. Itu adalah penyusutan. Jadi secara manfaat, secara fisik itu berkurang, maka secara nominal pun itu wajib dikurangi juga. Karena itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap penilaian perpajakan. Kalau di perusahaan tuh apik banget terhadap nilai-nilai aset. Oke, sampai situ dulu. Kayaknya AJP ini agak banyak ya. Bingung nggak di AJP? Bingung, pasti. Bingung banget. Bingung. Memang bingung. Kenapa? Karena AJP itu nggak bisa sekali sih sebenarnya. Kayaknya malam ini AJP dulu deh, nggak jadi pertemuan terakhir. Kasihan, kebanyakan. Nanti kita hari Minggu ketemu lagi buat pertemuan sampai jurnal pembalik biar lancar. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Penyusutan itu banyak metodenya. Cuman yang saya ajarkan cukup satu aja. Rumusnya harga perolehan
Dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Itu untuk metode garis lurus. Nanti saya mau review ke teman-teman semua. Mau nanya ulang. Cukup dihafalkan yang ini aja deh. Yang jurnal 5 ini. Nanti penerapannya nggak sekarang dulu. Cukup sampai penyusutan dulu deh. Karena kebanyakan ya. Tadi udah untuk beban dibayar di muka udah. Kemudian pemakaian perlengkapan tadi ya. Dan beban dibayar di muka udah. Yang belum berarti pendapatan diterima di muka sama udah ya, tinggal pendapatan diterima di muka yang belum diajarin karena itu konsepnya agak panjang juga sama kayak beban dibayar di muka, cuman agak dibalik. Kalau tadi kita bayar, sekarang kita nerima. Jurnalnya ada 2 metode juga, nanti dibaca dulu aja PowerPoint-nya ya. Untuk jurnal penyesuaian kita insya Allah akan ketemu lagi hari Minggu untuk pembahasan laporan keuangan sampai ke jurnal pembalik. Itu sedikit. Jadi yang paling susah ya di siklus akuntansi itu jurnal umum, jurnal penyesuaian. Itu paling sulit. Kenapa? Karena di jurnal umum kita nyusun transaksi atau ngeringkas transaksi. Yang kedua, di jurnal penyesuaian kesulitannya itu kita harus paham seluruh informasi yang ada di neraca saldo. Itu. Dan juga di jurnal penyesuaian itu kita bolak-balik. Bolak-balik apa? Cross check apa? Cross check transaksi. Kalau kita beneran kerja ya. Kalau kita beneran kerja, cross check transaksinya, bukti transaksinya, kemudian jurnalnya udah bener apa belum, kita pas posting udah bener apa belum, itu kalau manual. Tapi kalau by sistem ya mudah-mudah aja, kita cuman ngecek jurnalnya aja. Begitu. Kalau Kak Hikmah kerja di bidang akunting bukan? Bukan, Kak. Bukan. Di bidang apa Kak kalau boleh tahu? Admin penjualannya sih, belum menyusun jurnalnya. Admin penjualannya. Berarti Kak Hikmah berhubungan dengan bukti transaksi penjualan ya? Iya. Oke. Itu dulu paling. Karena udah merenggut nih di AJP, jadi saya tahan dulu. Karena memang gak bisa dipaksain di AJP tuh. Yang udah-udah aja. Kalau yang emang cepet. Tapi kalau yang gak bisa dipaksakan itu gak bisa. Kenapa? Karena ya kemampuan orang beda-beda. Jadi saya gak mau memaksakan. Yang penting teman-teman udah paham yang tadi ya. Yang tadi udah paham? Oke, kalau udah paham atau baru sedikit paham, itu nggak apa-apa, wajar kok. Karena apa? Karena kita belajar akuntansi nggak bisa sekali jadi kayak bikin kue gitu, nggak bisa. Bikin kue aja kadang gagal kan? Apalagi kita belajar akuntansi. Jadi memang harus beberapa kali dibaca, beberapa kali kita punya kasus atau ngerjain kasus baru kita paham. Percaya sama saya nggak bisa akuntansi dari bayi. Pas bayi saya nggak bisa kan, tapi saya sekarang bisa. Kenapa? Karena udah banyak ngerjain soal, udah banyak analisis, jadi akhirnya paham gimana konsepnya. Jadi teman-teman juga apabila sekarang atau hari ini belum paham, insya Allah kedepannya kalau misalkan teman-teman masih ingin mempelajari akuntansi bakalan bisa. Begitu ya. Itu aja dulu paling untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita minggu malam akan ketemu lagi sama saya di materi-materi yang baru untuk laporan keuangan sampai ke jurnal pembalik sampai akhir nanti. Jadi kalau jurnal penyesuaian udah lulus, kesananya mudah. Ya. Ada yang mau disampaikan dulu atau cukup? Cukup? Oke.
Billahi taufik wal hidayah, nggak usah panjang-panjang penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Minggu malam ya. Dadah, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Makasih. Oke, selamat malam, selamat istirahat.